Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun anda berada, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doaku kepada Allah agar kita sehat walafiat lahir batin, kemudian diberikan Allah rezeki yang berlimpah ruah sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah, lebih takwa lagi kepada Allah, lebih ma'rifat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doaku kepada hadirin sahabat-sahabat tausiah dimanapun anda berada. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, membangun jiwa. Ya, setelah kita membangun jiwa, bagaimana jiwa itu biar kuat, bagaimana jiwa itu biar kokoh, ya, tak lapuk dengan hujan, tak lengkang dengan panasnya matahari, kemudian tak goyah dihantam ombak bagaikan samudra di tengah karang. Sahabat-sahabat tausiah Islami, jika seseorang itu mau menggali dan menelaah tentang diri pribadinya atau yang disebut dengan an-nafs, ya, padahal kita sudah tahu di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, ya, ayat 7 Allah sudah bersumpah, ya, wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, itulah sumpah Allah. Maka malam hari ini kita gali supaya kita memahami bagaimana jiwa itu biar kuat, ya, tak lengkang dengan panas, tak lapuk kena hujan, tak goyah diterjang badai. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat buat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun anda berada. Ya, jika bermanfaat, jangan segan-segan untuk like, share, dan subscribe, karena itu adalah semua amal soleh kita. Mudah-mudahan berguna buat kita nantinya. Baik, ya, di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ya, kembalilah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ini dia rahasianya yang akan kita bongkar. Pertama, Allah berseru, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ada berapa kalimat jiwa? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah. Perhatikan sahabat-sahabat tausiah Islami, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena disinilah kunci. Ya, apabila kau memegang kunci, maka kunci tadi itu kau masukkan ke dalam. Begitu kau masukkan, kau start, maka berfungsilah ini. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i, kembalilah. Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika, kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan, dengan keridhaan. Mardiyah, yang mendapat ridho. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, ya, orang yang mendapatkan ridho oleh Allah, sebelum dia mendapatkannya, dia harus irji', kembali dulu dia kepada Allah. Ya, kembali dia kepada Allah. Sehingga orang yang kembali kepada Allah itu, maka dia akan memperoleh nafsu mutmainnah. Ini dia.
inilah yang mau kita kupas. Nafsul mutmainnah itu, ya, jiwa-jiwa yang tenang itu, kata lain apa? Diri yang tenang, diri pribadi seseorang. Ya, kalau seseorang itu mau tenang, dia harus irji, kembali dulu kepada Allah. Kata lain bertaubat. Ya. Apabila seseorang itu memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, diri pribadi yang tenang, ya, maka Allah akan menganugerahkan kepada orang itu apa yang dianugerahkan? Tentu jawabannya adalah iman. Apa itu iman? Ya, power. Nah, ini dia cara kerjanya, ya. Nafsul mutmainnah itu memiliki, nah ingat, pasukan-pasukan yang tangguh, Kopassus. Ya, Kopassus. Apa Kopassusnya? Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 179, Al-Baqarah 118, An-Nisa 103. Ya. Inilah dasarnya Asy-Syams ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha. Aku bersumpah, kata Allah. Apa sumpah Allah? Sawwaha, dalam menciptakan nafs, jiwa ini dengan sempurna. Nah, kesempurnaan inilah yang mau kita perhatikan. Ternyata nafsu itu diberikan Allah pasukan, Kopassusnya, yaitu satu namanya akal, kedua fikir, yang ketiga zikir. Ya, sahabat-sahabat tausiah Islami, di dalam diri pribadimu Allah beri kamu akal, fikir, zikir, ya. Nah, inilah Kopassusnya. Apabila seseorang itu mampu mengendalikan jiwanya, mampu dia mengendalikan diri pribadinya yang disebut di dalam Al-Quran nafsul mutmainnah itu, maka Allah berikan dia pasukan khusus, yaitu akal, fikir, zikir. Nah, akal seseorang itu dia bisa wujud. Pikiran seseorang itu juga wujud, nyata, nampak. Ya. Zikir seseorang itu dia juga wujud. Apabila seseorang manusia pribadi yang telah membangun jiwanya, maka dalam jiwanya itu akan terbangun pula lah akal, fikir, zikirnya. Afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala tazakirun. Maka Allah menegurkan, hei manusia, hei Ibrahim, bukankah engkau telah kuciptakan, bahwasanya jiwamu kuciptakan dalam bentuk yang sempurna. Itu. Jadi kalau kita menarik ke dalam diri pribadi kita masing-masing, ya, kita gunakan ayat-ayat Allah ini sebagai teguran dalam diri kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwaku, irji', kembalilah engkau, Rabbika, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan ridha, ya, dengan ridha. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Jika seseorang itu sudah diridai Allah, nafs jiwanya ini, maka nafsnya ini akan diberikan Allah. Wujud dari jiwa itu adalah malaikat. Nah, inilah goalnya. Sahabat-sahabat tausiah Islami, apabila di dalam nafs jiwamu sudah disemayamkan Allah, sudah disematkan Allah
ada malaikatullahnya. Malaikatullah ini, ya, malaikatul hafizah ini akan datang ke dalam jiwamu. Bentuknya sama seperti wajah jahirmu, bentuknya juga sama yang gaib. Wazahiru wa batinu, wal awalu wal akhiru, wazahiru wa batinu. Bentuknya sama. Akalmu juga akan maujud, dia akan menjelma. Akal pribadimu itu akan menjelma sama. Kalau kau hadirkan dia, wahai akalku, hadir kau, hadir dia di sini. Wahai pikiranku, hadir dia. Wahai zikirku, hadir dia. Maka engkau memiliki 3 pasukan yang tangguh-tangguh. Paham? Engkau akan diberikan Allah akalmu itu akan wujud sama dengan wujud akal yang Allah berikan kepadaku. Umpamanya nafsunya siapa? Nafsi Ibrahim. Akalnya akal Ibrahim. Maka si Ibrahim yang dalam wujud akal itu akan hidup bergerak gentayangan di bumi ini. Itulah sumpah Allah. Makanya sangat-sangat indah kalau kita mau mengkaji. Begitu juga pikirannya. Jika pasukan-pasukan yang ada di dalam diri pribadimu ini engkau gerakkan, engkau perintah, hai akalku bergerak, menjelma. Iya, sama seperti diri jasad kita ini, raga kita ini. Makanya para ulama-ulama kita, dia duduk di sini, maka dia ada di Amerika, ada di mana-mana. Kenapa? Yang wujud itu adalah akalnya, yang wujud itu adalah pikirannya, dan yang wujud itu adalah zikirnya. Ketiga pasukan-pasukan nafs ini mewujud semuanya dalam bentuk jasmani, wazahiru wa batinu. Ya, sahabat-sahabat tauhid Islami, kalau kau pahami betul-betul, inilah rahasianya. Bagaimana kekuatan akalmu yang Allah berikan, dan kekuatan pikiranmu yang Allah berikan, dan kekuatan zikirmu yang Allah berikan. Apabila kau sinari dengan iman, maka dia akan menjadi power, dan dia akan sibrah, dia akan mendapatkan satu celupan dari Allah, sehingga mewujud dia, menjelma dia menjadi pribadi-pribadimu juga. Sahabat-sahabat tasya Islami yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ya, wa nafsi wa masawwaha, Allah telah bersumpah. Pertanyaannya, maukah kita menerima sumpah Allah itu? Kalau kita mau menerima sumpah Allah itu, maka Allah akan menurunkan malaikatnya ke dalam jiwamu. Paham? Sehingga malaikat itu dapat kau perintahkan dengan kekuatan-kekuatan jiwa. Nah, sekarang kembali kita kepada jiwa nafsul mutmainnah. Di manakah berperannya nafsul mutmainnah ini? Kita sama ketahui bahwasanya 3 tempat yang Allah haramkan. Ya, satu Baitullah di Mekah. Yang kedua Baitul Maqdis, ya, Palestina. Dan yang ketiga yaitu Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini berada di langit terakhir. Di mana? Di langit, di lapisan langit terakhir. Perhatikan sahabat-sahabatku, jika engkau duduk, dimanapun engkau duduk, andai kata ini gunung, perhatikan, ya, seperti pengalaman saya pribadi, waktu saya diperintahkan guru saya, Ibrahim, duduk kau di atas masjid menara, ya, Muria, ke Sunan Muria, ya, di atas puncak Gunung Muria itu lebih kurang 3000 meter dari permukaan laut. Nah, walaupun gunung itu tingginya 3000 meter dari permukaan laut, begitu saya duduk di atas gunung itu, maka yang pertanyaannya yang lebih tinggi pasti saya. Kan begitu, sahabat-sahabat tauhid Islami, ya kan? Dimanapun kau duduk, walaupun kau duduk di atas gunung, maka pertanyaan siapa yang lebih tinggi,
gunung apa dirimu? Jawabannya adalah diri pribadimu. Nah ini perhatikan baik-baik. Ya. Di mana Baitul Ma'mur? Adanya di langit terakhir. Sudah? Sedangkan Makkah itu adalah di Arab. Makkah, Ka'bah, kita sudah tahu bahwasanya Baitul Mukminin, Qalbul Mukminin Baitullah. Hatinya orang-orang beriman itu adalah rumah Allah. Itulah makna daripada Makkah. Di mana Makkah itu di dalam hatimu. Kemudian Palestina, Yerusalem yang disebut dengan kata ya, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya, di Palestina. Baitul Maqdis itu makna kata Maqdis yang diambil dari kata muqaddas. Muqaddas artinya apa? Kotor atau tidak bersih. Di mana letak Baitul Maqdis ini? Adanya di perutmu. Di dalam perut. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ya, ini rahasianya saya bongkar supaya sahabat-sahabat paham, ya. Di dalam hatimu ini itulah yang disebut dengan Makkah, atau kata lain Baitullah, rumah Allah. Nah, perhatikan baik-baik. Yang kedua, ya, rumah yang disucikan itu adalah perut, yang disebut dengan Baitul Muqaddas. Muqaddas itu artinya apa? Hadas. Hadas itu artinya apa? Kotor, kotoran. Maka kotoran yang paling banyak adalah dalam perutmu. Maka sucikan kata Allah. Yang kedua, yang pertama hatimu sucikan karena di situ rumahku. Yang kedua Baitul Muqaddas yang ada dalam perutmu. Sudah. Nah, setelah kedua rumah ini kita sucikan, sahabat-sahabat tauhid Islami, maka Allah akan memberikan kepadamu yaitu Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur itu adanya di otak. Namanya Baitul Ma'mur. Nah, perhatikan baik-baik. Di Baitul Ma'mur inilah Allah semayamkan mutmainnahmu. Paham? Makanya apa kata Rasulullah? Al-insanun haywanatun natiq. Manusia itu binatang yang diberi natik akal. Paham? Ya, jadi kedudukan malaikatullah itu ada di otak. Nah, perhatikan. Otak ini tempat bersemayamnya nafsul mutmainnahmu. Sehingga apabila seseorang itu sudah sampai kepada tingkat nafsu mutmainnah, maka pasti malaikatullah akan hadir. Masuklah dia ke dalam Baitul Ma'mur. Ini otak. Sudah. Nah, otak yang begini kecilnya, sahabat-sahabat tauhid Islami, apabila kau potensikan otak ini, maka otakmu ini bisa menciptakan mobil, bisa menciptakan gedung yang begitu besar, bisa menciptakan buku yang tebal-tebal. Paham? Nah, buku yang segini banyaknya bisa dimasukkannya ke dalam otaknya. Paham? Nah, itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Makanya ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waktu Rasulullah Isra Mi'raj, bagaimana kondisi Baitul Ma'mur? Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengimami sholatnya para malaikat, dan kulihat di situ," kata Rasulullah, "malaikat-malaikat itu semuanya pada masuk tapi tidak ada yang keluar." Itulah kehebatan Baitul Ma'mur. Di mana posisinya pada diri pribadimu? Kalau kau sudah membangun jiwamu, itu adanya di dalam otak pribadimu sendiri. Paham? Apabila kau bangkitkan, kau bangun jiwamu, maka di dalam otakmu itu akan menjadi miliarder, akan menjadi jenius, akan menjadi manusia hebat dan ajaib. Sahabat-sahabat tauhid Islami, inilah struktur cara kita membangun jiwa, sehingga tentara-tentara yang ada dalam jiwa itu bisa kita potensikan.
kekuatan akal, kekuatan pikiran, kekuatan zikir. Ya. Al-Baqarah 179, Al-Baqarah 118, An-Nisa 103, Asy-Syam ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha. Maka perhatikan, sumpah Allah itu sangat maha dahsyat apabila kita mau meneliti, memahami dan sebagainya, mempelajari an-nafs, diri pribadimu. Sahabat-sahabat tausiah Islami, jika nafsmu ini, kita rangkum lagi, ya. Yang pertama, di dalam nafsu itu Allah beri dia syahwat, ya. Kemudian natiqah, kemudian khadab. Kita tahu syahwat itu bangsa jin, khadab itu adalah bangsa syaitan atau iblis, natiqah itu adalah malaikat. Nah, pertanyaannya, ya Rasulullah, bukankah engkau juga manusia ya Rasul? Ya, kata Rasul. Apakah di dalam dirimu juga ada syaitan, jin? Apa kata Rasulullah? Iya, apapun yang ada dalam diriku sama dengan apa yang ada dalam dirimu. Namun kata Rasulullah, jin syaitan yang ada dalam diriku sudah ku syahadatkan, sudah ku islamkan, sudah ku syahadatkan mereka. Perhatikan hadisnya, bahwasanya jin syaitan yang ada dalam dirimu, coba kau tarik aja dia. Nah, guru saya mengajarkannya, ya, kau peganglah dadamu sebelah kiri, kau tariklah napasmu, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Panggillah dia, ya ayatun nafsul mutmainnah, wahai jiwa Ibrahim. Ya, begitu cara guruku mengajari aku dulu. Sahabat-sahabat tausiah Islami, ya, kita rangkumkan sekali lagi. Apabila jiwamu ini kau isi dengan nur iman, maka jin yang ada dalam dirimu berimanlah dia. Begitu juga syaitan yang ada dalam dirimu dan malaikat yang ada dalam dirimu. Insyaallah sederhana tausiah ini, ya, inilah yang disebut dengan pasukan-pasukan khusus dalam jiwa. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, kita sudahkan dulu tausiah kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat diriku dan kita semuanya. Jika engkau berkenan, ya, bagikan ini kepada sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Semoga menjadi amal jariah kita semuanya. Dan aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kau subscribe akan ku bertanggungjawabkan pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.